Halo semuanya, gua Rindra. Di video kali ini gua mau nge-review HGUC MS06 Zaku 2. Zaku 2 ini adalah mobil shoot pertama yang muncul di seriesnya Simbah. Yang pertama kali muncul tuh ini, ada 3 unit untuk nge-raid koloninya Amuro. Tapi mereka dibabat habis sama si Gundam Simbah. Tujuan mereka nge-raid tuh di awal tuh buat mensabotase Operation V, tapi gagal karena ternyata Simbah tuh terlalu OP buat mereka. Dan akhirnya si Char turun buat ngebantuin. Oke, tanpa banyak basa-basi, gua mau nge-review ini packagingnya dulu. Kita mulai dari tampilan depannya. Untuk depannya sendiri ini diliatin 3 mobil shoot. Ini kemungkinan ngambil scene di pas penyerangan koloninya Amuro, karena di belakangnya ini ada gerbang gerbang koloninya. Terus di sini ada tulisan MS Zaku 2, Principality of Zeon, Mass Production, Mobile Shoot, dan ini udah bandai biru, sayang sekali. Dan ini sebenarnya udah rilis dari 2003, tapi gue ngedapetinnya di 2019an. Dan dari packagingnya ya masih sama kayak gini. Terus untuk bagian bawahnya ini ada front view sama rear view. Terus ini ada sinopsisnya, tapi gue nggak bisa ngebaca. Terus ini ada dioramanya. Ini ngambil scene pas mereka mulai masuk. Ini gerbang koloninya. Terus ini ada spesifikasinya dan ada namanya. Terus untuk samping ini dilihatin ada gambar Zakunya. Terus ada tulisan Zaku 2 dan ini adalah HG nomor 40. Terus untuk di bawahnya ini ada pose sama aksesoris yang bakalan kita dapetin. Terus ini anjing SN ini ganggu. Terus untuk harga ini nggak ada, tapi untuk harga ini sebenarnya 1000 yen. Gue ngedapetinnya di harga 140.000, udah termasuk ongkir. Dan untuk bawahnya kayak gini. Oke, tanpa banyak basa-basi kita lihat apa aja yang kita dapetin dari ini HG. Oke, untuk yang kita dapetin di packagingnya ini aja. Ini ada mobil shootnya dan aksesoris yang cukup lengkap. Menurut gue ini lengkap karena apapun yang ada di posenya ini udah disiapin sama bandainya. Terus ini ada manual booknya, dan pertama kita buka dulu manual booknya. Untuk manual book ini ada gambar Zakunya, ini yang model kitnya, dan ini kinclong banget anjir. Terus ini ada namanya, Principality of Zeon, Mass Production, Mobile Shoot. Ini ini spesifikasinya dan apa aja senjata yang bakalan kita dapetin. Terus ini ada tulisan HG bandai merah. Untuk halaman pertama ini kita diliatin pose-posenya yang bakalan bisa dilakuin. Bukan sih, ini aksesoris yang didapetin. Dan ini ada fitur-fiturnya. Terus ini ada mungkin kayak sinopsis awal ceritanya, pertama kali kemunculannya, mungkin gue nggak bisa ngebaca. Terus ini ada semacam blueprint desainnya. Untuk di halaman selanjutnya ini bakalan diliatin, kita bakalan dapat 4 runner, 3 plastik dan 1 polycaps. Dan ini seperti biasa manual instructionnya. Untuk yang paling belakang ini kita diliatin aksesorisnya dan fitur gimana cara ngecantolinnya gitu. Dan ini full senjata. Ini reviewnya. Oke, untuk manual book gitu aja. Kita lanjut ke detail mobil shootnya. Oke, untuk detail bodinya kayak gini. Kita mulai dari kepala. Dari kepala tuh kayak tipikal make helm sama masker, guys. Dan ini ada selangnya kayak gini dari depan ke belakang. Terus untuk bodi sendiri ini beda sama Zaku 1 kemarin. Kalau Zaku 1 kemarin itu dada, perut sama pinggangnya dipisah. Kalau ini jadi satu. Jadi nggak ada artikulasi apapun. Jadi kayak Golf kemarin.
Dan bedanya ini ada selangnya kayak gini dari depan ke belakang ke backpacknya. Dan backpacknya ini nggak ada booster thrusternya, jadi polosan kayak gini. Terus untuk shouldernya ini ada 2 armor kiri sama armor kanannya beda. Untuk armor kirinya kayak gini bulat, tipikal kayak di tengah-tengahnya Zaku 1 yang cuman bulat kayak gini, dan Golf yang itu yang kayak tanduk sapi, tapi ini bedanya cuma tanduk 3 ini doang. Terus untuk tangan ini standarnya Zaku kayak gini doang. Ini ada sculptingan garis-garisnya doang, ini simple banget sih. Ini sculptingan tangannya. Terus untuk yang bagian kanannya ini ada perisai tebel ini buat nahan serangan beam sama artileri ini. Dan untuk torso ini mirip Zaku 1 kemarin, cuman bedanya yang gue bilang tadi nggak ada artikulasi apapun. Ini ada selangnya. Terus untuk pinggangnya ini roknya itu kayak gini, jadi ada artikulasinya maju mundur sama ini bisa agak digini. Untuk kaki polosan aja, bulat-bulat kayak gini, mirip Zaku 1 kemarin, cuman bedanya ini ada selangnya doang. Terus untuk pivot gini, ada booster thrusternya, jadi satu-satunya dia buat akselerasi di luar angkasa cuma pakai kaki, padahal kaki itu useless di luar angkasa. Oke, kayak gitu doang untuk detailnya. Sekarang kita lihat aksesorisnya dapat apa aja. Untuk aksesoris pertama kita ngedapetin bazooka-nya, ini panjang banget, dan ini ada gimmick ada gimmick-gimmicknya kayak scope-nya bisa naik turun, habis itu ada handle keduanya kayak gini. Terus ini ada pembuangan asap dan sebagainya, itu ada 4 gini. Yang kedua kita ngedapetin semacam machine gun-nya, ini reveal ini bagus, terlihat realistis, dan ini tipikal kayak senjata-senjata zaman dulu sih. Terus gue suka banget sama ininya, magazine-nya bulat kayak gini, ya mirip sama Zaku sama Golf kemarin. Terus ini ada handle-nya, scope-nya juga bisa naik turun. Terus ini seperti biasa tangannya, option head-nya udah gue pasang. Selanjutnya kita bakalan dapetin rocket launcher-nya, ini dipasang di bagian kaki, di pergelangan kaki, di betis. Nah ini tuh juga ada gimmicknya, ini tuh ada roketnya. Nah roketnya ini sebenarnya tuh nggak jadi satu kayak feeder kemarin yang magazine-nya itu jadiin satu gitu, jadi nggak bisa ditarik-tarik gitu. Nah kalau ini bisa. Oke, contohnya kayak gini. Terus ini roketnya sebagai peluru bisa dimasukin. Pasangnya kayak gini, jadi ini roketnya kayak gini bentuknya kayak gini, dan masanginnya ini tuh harus pas tengah kayak gini. Nah, kalau enggak bakalan jatuh kayak gini, karena tadi gue masangnya kayak gini, bukan kayak gini. Nah tuh jadi siset. Nah kayak gitu. Buat caranya masang gimana nanti gue liatin. Selanjutnya kita dapat kapaknya, head hook-nya. Nah ini tuh kendalanya ini tuh dulu tuh panjang banget, alhasil gue potong, dan gue menyesal karena daripada gue potong lebih mending roknya itu gue lubangin aja. Ya nggak apa-apa buat pelajaran, karena di FZ nya yang punya Garma akhirnya gue nggak gue potong. Dan ini bisa dilepas pasang sama solder holdernya. Yang terakhir kita ngedapetin option hand yang tangan kirinya yang mode pakai senjata ini. Selanjutnya gue mau ngeliatin artikulasinya. Untuk artikulasi kepalanya bisa muter 360 derajat, nggak bisa mendongak karena lehernya cuma kayak gini doang. Tapi ini sebenarnya ada sedikit artikulasinya, tapi ini terhalang sama kepalanya yang jaraknya kayak gini, cuman bisa kayak gini doang.
nggak bisa tenggleng. Terus untuk shouldernya, untuk armornya bisa kita angkat segini, terus bisa kita angkat segini. Untuk bisa tricepnya bisa muter 360 derajat, elbownya nekuknya nggak sampai 90 derajat. Terus ini untuk tangannya bisa muter 360 derajat, bisa kayak gini, goyang-goyang ini. Terus bisa muter 360 derajat tangannya. Dan ada butterfly jointnya. Untuk body nggak ada artikulasi sama sekali, jadi nggak bisa muter, nggak bisa naik turun juga. Untuk roknya bisa diangkat segini doang, yang depan bisa segini. Ini juga bisa keputer kayak gini. Untuk selangkangan cuman ngangkang sejauh ini doang, nendang ke depan cuman segini, ke belakang seadanya sekali. Terus untuk malah ucul. Untuk dengkulnya cuman segini doang, dan ini udah mentok segini. Nah, yang paling gua suka itu pivotnya tuh bisa ditarik sejauh ini, tuh jauh banget, kayak nggak manusiawi, tapi ini gue suka karena bisa enak buat di pose-posein. Terus ini bisa muter 360 derajat, bisa ngangguk-ngangguk juga, cukup bagus menurut gue, bagus banget malah. Oke, untuk artikulasi itu aja. Selanjutnya kita bakalan lihat gimana caranya dia make aksesorisnya. Gimana menurut kalian tentang nih HGUC Zaku 2 nya? Apakah bagus? Sebenarnya yang Zaku 2 ini udah punya versi revive nya, dan tentu aja ada versi originnya. Untuk HG sebenarnya gue nyaranin 2 itu, tapi kalau kalian pingin yang ini nggak apa-apa, disikat aja kalau nemu, dan moga aja nggak gorengan. Karena gue dulu juga ngedapetin ini murah, cuman di bawah 150-an, 140 malah kayaknya kalau gue nggak salah. Dulu tuh gue beli 3 Zaku biasa, Char, sama yang F, yang punya Garma itu, yang FS atau apalah namanya. Nah itu satunya cuman di harga 140.000 dan mereka sama semua harganya.
nggak ada yang bedanya dan worth it banget buat kalian miliki. Untuk nilai dari gua, karena ini artikulasinya agak mengecewakan di torsonya, jadi gua cuma ngasih 7,5/10. Tapi kalau untuk nostalgic value-nya gue suka banget karena emang ini mobil seat yang gue pingin dari gue masih kecil. Oke, gimana menurut kalian? Apakah ini masih worth it buat dimiliki sekarang? Langsung aja komen di bawah. Maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada yang gak berkenan sama pendapat gue atau informasi gue yang kurang atau yang salah, koreksi aja, gak masalah. Langsung tulis di kolom komentar. Gua Rindra, ciao.